Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Atila dari Ilmu Kelautan kelas B dengan NIM 26040120130090. Dari ini saya berkesempatan untuk memaparkan materi dari semua modul yang ada di praktikum Sistem Informasi Geografis. Ini pemaparan materi ini bertujuan untuk sebagai tugas responsi praktikum. Nah, modul-modul dari praktikum ini ada 4. Yang pertama ada pengenalan penginderaan jauh. Lalu kedua ada registrasi, digitasi, dan klip. Ketiga, interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Dan 4 itu ada batimetri dan kartografi digital. Nah, yang pertama, pengenalan penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh atau inderaja adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Nah, alat yang dimaksud dalam batasan ini adalah alat pengindera atau sensor. Nah, penginderaan jauh ini memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama, penginderaan jauh dapat digunakan untuk melakukan pemetaan geologi dan geomorfologi. Lalu dapat digunakan juga untuk pemetaan terjadinya suatu peristiwa atau fenomena di muka bumi. Nah, penginderaan jauh ini juga bisa digunakan untuk melakukan pemantauan daerah bencana dan juga untuk melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. Lalu ada citra satelit penginderaan jauh. Nah, citra satelit penginderaan jauh ini ada 2. Yang pertama ada citra satelit Sentinel, dan kedua ada citra satelit Google Earth. Nah, citra satelit Sentinel 2A merupakan citra satelit yang memiliki resolusi spasial sedang dengan swath lebar, lalu revisit di lokasi yang sama setiap 5 hari. Lalu citra satelit Google Earth merupakan citra yang memetakan bumi yang bersumber dari citra satelit, foto, udara, dan informasi SIG ke dunia 3D. Nah, berikut adalah hasil olah data penginderaan jauh yang saya lakukan. Yang di kiri ada hasil citra Sentinel 2A dan yang kanan ada hasil citra Google Earth. Lalu modul kedua ada modul registrasi, digitasi, dan klip. Nah, pertama ada proyeksi peta. Proyeksi peta ini merupakan suatu cara pemindahan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur yang berbentuk bola ke bidang datar atau peta. Nah, proyeksi peta ini ada tiga tipe basicnya. Yang pertama itu ada tipe cylindrical, yang kedua ada tipe azimuthal, dan tipe konik. Nah, registrasi peta ini merupakan proses transformasi koordinat dari yang belum ada menjadi ada. Registrasi peta sendiri itu dilakukan untuk membenarkan kesalahan geometrik yang dimiliki oleh data raster. Selain itu, registrasi peta juga digunakan untuk menyesuaikan peta dengan peta dunia. Lalu ada digitasi peta. Digitasi peta ini merupakan proses konversi data analog ke dalam format digital. Nah, jadi digitasi peta itu ketika objek seperti jalan, rumah, sungai, dan objek yang sebelumnya ada dalam format raster itu dijadikan objek-objek vektor. Nah, dalam digitasi peta sendiri itu terdapat 3 jenis macam shapefile. Yang pertama ada point, lalu ada polyline, dan juga ada polygon. Nah, digitasi polyline itu merupakan digitasi garis 2 dimensi yang digunakan untuk memisahkan satu daerah dengan daerah yang lainnya. Lalu digitasi polygon itu merupakan digitasi yang dilakukan untuk objek yang memiliki dimensi yang luas. Lalu digitasi point ini merupakan digitasi yang berupa titik. Lalu ada klip. Klip ini merupakan tool yang digunakan untuk memotong sebuah fitur yang menggunakan fitur lain. Nah, dalam klip sendiri ini ada 3 jenis, yaitu titik, garis, dan juga polygon. Nah, klip ini berfungsi untuk memotong peta dengan bentuk potongan berdasar bentuk objek dari peta yang lain. Nah, klip sendiri juga biasa digunakan untuk mengekstraksi suatu bagian cakupan untuk menghasilkan cakupan yang baru. Nih, seperti yang di gambar yang kanan.
dari yang kotak seperti itu, lalu digunakan feature clip bulat di bagian tertentu, dan hasilnya dari peta menjadi peta yang bulat. Lalu ada format pengolahan data. Nah, dalam format pengolahan data ini ada dua format, yaitu format data raster dan format data vektor. Nah, data raster sendiri itu merupakan data yang terdiri atas sel-sel yang menggunakan parameter dalam pixel. Lalu data vektor ini merupakan data yang digunakan untuk menggabungkan suatu objek melalui satu titik atau gabungan beberapa titik yang berkoordinat. Nah, berikut adalah hasil olah data, registrasi, digitasi, dan klip yang saya lakukan. Selanjutnya, modul 3. Modul 3 itu ada modul interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Nah, interpolasi sendiri merupakan proses mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang kontinu. Nah, jenis-jenis interpolasi sendiri ada berbagai macam. Beberapa contohnya itu ada interpolasi spline, IDW, kriging, dan natural neighbor. Interpolasi kriging merupakan interpolasi stokastik yang mirip juga dengan interpolasi IDW, yang dimana memakai kombinasi linear dari weights yang fungsinya untuk memperkirakan nilai di antara sampel data. Nah, interpolasi kriging itu digunakan untuk memperkirakan nilai dari bahan tambang. Lalu asumsi yang terdapat pada metode ini menggunakan jarak serta orientasi antara sampel data untuk menampilkan korelasi spasial. Nah, berikut ada contoh dari interpolasi kriging. Selanjutnya, ada klorofil A dan suhu permukaan laut. Klorofil A sendiri merupakan suatu pigmen aktif yang memiliki peranan aktif dalam sel tumbuhan yang memiliki peranan penting dalam proses fotosintesis di perairan. Dan suhu permukaan laut atau SPL, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Sea Surface Temperature atau SST, merupakan suhu perairan yang memiliki jarak dengan permukaan laut. Nah, kedua hal ini itu dapat digunakan sebagai indikator banyak atau tidaknya ikan di suatu wilayah dari gambaran siklus rantai makanan yang terjadi di lautan. Nah, lalu ini berikut adalah hasil olah data klorofil A dan SPL yang saya lakukan. Yang terakhir ada modul keempat, yaitu modul batimetri dan kartografi digital. Nah, batimetri merupakan informasi penting yang berisi kedalaman perairan dan topografi bawah laut. Nah, informasi batimetri ini merupakan informasi sumber daya alam yang dihasilkan dari teknologi penginderaan jauh. Nah, batimetri itu dapat menggambarkan kondisi topografi dari permukaan dasar laut dan diperlukan data pasang surut sebagai data referensi kedalaman. Nah, batimetri ini juga sangat penting digunakan dalam perencanaan spasial, lingkungan laut, dan juga budidaya perairan. Selanjutnya, kartografi. Kartografi ini adalah bagian dari ilmu geografi yang hubungannya dengan pemetaan. Kartografi ini dapat menyampaikan berbagai informasi dari informasi grafis hingga informasi atribut dengan penggunaan peta sebagai media komunikasinya. Dalam kartografi ini terdapat dua jenis kartografi. Yang pertama ada kartografi umum dan kedua ada kartografi tematik. Kartografi umum merupakan kartografi atau pembuatan peta yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat umum. Lalu kartografi tematik ini merupakan pembuatan peta yang memiliki ciri geografis yang lebih spesifik. Lalu ada dua jenis kartografi lain yang berdasarkan dari cara pembuatannya. Yang pertama ada kartografi digital dan yang kedua ada kartografi manual. Kartografi digital ini pembuatannya itu dengan menggunakan perangkat keras seperti komputer. Lalu kartografi manual itu pembuatannya secara tradisional, yaitu menggunakan tangan. Nah, yang di sini ada dua gambar. Nah, gambar yang kiri itu merupakan contoh dari kartografi digital dan yang kanan itu contoh dari kartografi manual. Nah, berikut adalah hasil olah data batimetri yang saya lakukan pada modul 4 ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi kali ini.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum.